Baik, selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di video ini saya akan menjelaskan proposal saya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Media Interaktif dalam Meningkatkan Kualitas Pembelajaran IPA di kelas 5 di SDN 02 Nangarankan. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas pada bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, pada saat ini kita tahu bahwa pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang untuk mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya masing-masing. Kekuatan spiritual, keagamaan, dan pengendalian diri bermulaan dari pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ menjelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak siswa untuk bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, dalam segala hal. Dapat kita ketahui saat ini dunia telah menghadapi berbagai fenomena dalam pendidikan. Masalahnya dalam proses pembelajaran yang diterapkan guru di sekolah sangat lemah. Pemakaian media yang tidak begitu memadai dan penggunaannya juga kurang, itu yang membuat lemahnya dalam proses pembelajaran. Hal ini juga menimpa dalam proses pembelajaran IPA di SDN 02 Nangarankan. Pembelajaran IPA dan pembelajaran yang diketahui bahwa kita tahu bahwa pembelajaran IPA ini menuntut seorang siswa untuk berpikir kreatif, aktif dalam menghubungkan kejadian alam dan kehidupan sehari-hari. Ilmu ketanggalan merupakan mata pelajaran yang bersifat abstrak. Materinya tidak mudah untuk dipahami siswa. Nah, untuk mudah dipahami siswa, maka media interaktif ini memberikan peluang untuk mengajarkan kepada siswa bagaimana seorang siswa dapat memahami materi melalui media interaktif. Pada saat ini salah satu faktor yang mempengaruhi oleh bangsa pada era 5.0 adalah kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini juga akan mempengaruhi pada proses pendidikan. Nah, dalam proses pendidikan itu saat ini siswa sangat memerlukan yang namanya media teknologi. Nah, untuk mewujud itu maka media interaktif dapat digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses pembelajaran IPA. Kemudian menurut Riana pada tahun 2009 halaman 5 mengemukakan bahwa media mempunyai kegunaan yaitu menimbulkan gaya belajar, interaksi lebih langsung antara murid dengan sumber belajar yang memungkinkan anak belajar sendiri sesuai dengan bakat dan kemampuannya melalui audiovisual dan kinestetiknya. Dari hal tersebut ternyata pemakaian dalam proses pembelajaran memberikan beberapa pengaruh sehingga perlu adanya media belajar agar proses pembelajaran tidak monoton. Berdasarkan hasil wawancara saya yang saya ketahui di SDN 02 Nangarankan, Kecamatan Cilapulu dengan guru kelas menunjukkan bahwa dalam proses pembelajaran sangat minim sekali pemanfaatannya. Yang pertama karena di situ gurunya sudah agak tua-tua semua dan juga belum semuanya memahami dalam penggunaan media interaktif. Karena media interaktif ini berhubungan dengan media audiovisual, media audio, dan media yang lainnya yang tidak mungkin atau tidak banyak orang yang mengetahui cara pemakaiannya. Berdasarkan permasalahannya di atas, peneliti perlu membuat inovasi media pembelajaran IPA dari kelas 5 di SDN 02 Nangarankan, Kecamatan Cilapulu, agar dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran IPA. Media pembelajaran tersebut bersifat interaktif antara guru dan siswa yang digunakan secara langsung oleh guru dan siswa. Salah satu media dapat digunakan untuk pembelajaran dan pelaksanaan yaitu media interaktif. Dan media interaktif ini memberikan bahwa dalam proses pembelajaran itu menginteraksikan antara teks proses pembelajaran dengan video maupun dengan video animasi untuk menjelaskan kepada murid, sehingga di situ murid memiliki motivasi untuk belajar
untuk lebih giat dan memahami materi dari pembelajaran IPA. Karena dalam pembelajaran IPA itu materinya sangat abstrak, sehingga seorang siswa harus memahami dengan benar-benar. Dan juga di SDN 02 Nangadangkan, di situ pembelajaran IPA sangat lemah karena kurangnya media yang digunakan. Berdasarkan uraian penulisan tertarik, berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam tentang analisis pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 02 Nangadangkan. Yang kedua isi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Nah, rumusan masalah yang telah dikemukakan bahwa masalah umum penelitian ini yaitu bagaimana analisis pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 02 Nangadangkan, Kecamatan Silat Ulu. Adapun masalah khusus dan penelitian ini adalah dua. Yang pertama, rumusan masalahnya, bagaimanakah pemanfaatan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 02 Nangadangkan. Yang kedua, bagaimanakah respon siswa terhadap penggunaan media interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 02 Nangadangkan. Adapun tujuan penelitian berdasarkan masalah yang sudah dibahas di atas, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pemanfaatan media pembelajaran interaktif di Sekolah Dasar Negeri 02 Nangadangkan. Yang kedua, mendeskripsikan respon siswa dalam menggunakan media pembelajaran interaktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di SDN 02 Nangadangkan. Selanjutnya, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian secara teoritis. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dasar dalam proses pembelajaran, terutama dalam pemanfaatan media pembelajaran interaktif di bidang pendidikan. Yang kedua adalah manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini yang pertama bagi guru, diharapkan dengan penelitian ini dapat bermanfaat bagi guru dalam memanfaatkan media pembelajaran interaktif dalam melaksanakan tujuan atau proses pembelajaran yang ada di dalam kelas. Yang kedua, bagi siswa, nah, diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Yang ketiga, bagi sekolah itu dapat menambah wawasan ilmu bagi guru dan membangun kreativitas guru dalam membuat media pembelajaran. Yang ketiga, bagi peneliti yaitu melalui penelitian ini penulis dapat memiliki wawasan yang luas serta pengalaman yang dapat digunakan pada saat berada di dunia pendidikan. Yang terakhir yaitu bagi lembaga ISTKIP Persadapan Tulis Dewas Hitam, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagaimana diperlukannya untuk memahami tugas serta tanggung jawab mahasiswa, khususnya mahasiswa ISTKIP Persadapan Tulis Dewas Hitam sebagai sumber referensi bagi siswa yang akan melakukan penelitian. Selanjutnya, definisi operasional. Yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif. Nah, media pembelajaran interaktif ini merupakan multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki dalam proses pembelajaran. Menurut Daryanto 2010 halaman 51, berdasarkan pendapat dari para ahli mengenai pengetahuan multimedia, maka dapat disimpulkan bahwa multimedia merupakan kombinasi beberapa jenis media yang dapat dimanfaatkan komputer sebagai alat penyampaian pesan dalam kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang pertama di sini adalah unsur teks dalam unsur geografis, animasi, suara, video, dan sebagainya komunikasi dengan penggunaannya. Yang kedua, pembelajaran IPA. IPA merupakan salah satu ilmu yang mempelajari tentang alam sekitar beserta isinya. Hal ini berarti IPA mempelajari semua benda yang ada di alam, peristiwa, gejala yang muncul di alam. Ilmu dapat diartikan sebagai satu pengetahuan bersifat objektif. Jadi dari sisi istilah IPA adalah suatu pengetahuan yang bersifat objektif tentang alam sekitar beserta isinya. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas pada bab 3 landasan teori. Yang pertama ada kajian teori, yaitu pertama adalah media pembelajaran. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media dapat diartikan sebagai alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan
terpadu. Media juga dapat diartikan sebagai sarana komunikasi antara sumber dan penerima yang menciptakan hubungan sosial dalam dua cara. Yang pertama, menggunakan teknologi sebagai alat untuk memotong waktu dan ruang, memungkinkan individu yang tidak terhubung untuk berinteraksi. Kedua, menurut Iskandar 2020, untuk menangkap hubungan yang dibangun secara komunikatif hingga tersampaikan ide atau hal yang ingin disampaikan. Yang kedua yaitu fungsi dan manfaat media dalam proses pembelajaran. Menurut Hambalik 2008 pada halaman 49 menjelaskan fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama, untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang efektif. Penggunaan media merupakan penggunaan media merupakan bagian integral dalam sistem proses pembelajaran. Yang ketiga, media pembelajaran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran untuk mempercepat proses pembelajaran dan membantu siswa untuk memahami materi yang disampaikan. Dan untuk yang terakhir, yang kelima, penggunaan media pembelajaran itu untuk membimbing mutu proses pembelajaran. Adapun jenis media pembelajaran, yang pertama ada media audiovisual. Media audiovisual ini hanya dapat dilihat dengan menggunakan indera penglihatan yang terdiri atas media diproyeksi dan media yang tidak dapat diproyeksikan. Yang kedua, media audio, yaitu media yang mengandung pesan bentuk auditif yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian siswa. Contoh dari media audio adalah program bahasa suara dan program radio. Yang ketiga yaitu motivasi audiovisual. Audiovisual ini yaitu media yang merupakan komunikasi antara suara dan gambar. Dari media audiovisual seperti televisi, virtual program, slide, dan juga dapat menggunakan seperti laptop, komputer, dan lain sebagainya. Kelompok media penyaji yaitu yang menurut Donald dan Rosti. Yang pertama, kelompok ke-1 yaitu grafis, bahan cetak, dan gambar diam. Yang ke-B yaitu kedua, proyeksi diam. Kelompok 3, media audio. Kelompok 4, media audio suara. Kelompok 5, media gambar hidup. Yang kedua, multimedia interaktif. Nah, multimedia interaktif adalah gabungan dari beberapa media, dari teks, suara, citra maupun video. Dari gabungan media tersebut secara bersamaan, maka multimedia sendiri telah dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Seperti misalnya game, film, video, maupun untuk bisnis, untuk desain dan sebagainya. Multimedia bermaksud untuk memaksimalkan indera dan menerima suatu informasi sehingga dapat digunakan untuk menyampaikan pesan kepada publik. Sedangkan pengertian interaktif dengan komunikasi dua arah atau lebih dari komponen-komponen komunikasi, di mana komponen komunikasi dalam sebuah multimedia interaktif berupa hubungan antara manusia sebagai unsur pengguna produk atau format file tertentu, biasanya dalam bentuk CD. Dalam multimedia interaktif, interaksi merupakan salah satu fitur yang menonjol dalam multimedia yang memungkinkan pembelajaran yang aktif. Pembelajaran IPA. IPA merupakan ilmu pengetahuan alam secara sains dasar bahasa Latin itu sensi. Kata sensi sendiri berasal dari kata bahasa Latin yaitu tahu. Ada 3 istilah dalam ilmu pengetahuan alam yaitu ilmu pengetahuan alam dan ilmu sesuatu yang ada di alam. Selanjutnya kajian yang relevan. Nah, yang pertama kajian yang relevan yaitu menurut Maharani Putri Kumulasari 2008 dengan judul kepraktisan penggunaan multimedia interaktif pada pembelajaran tematik kelas 4 SD. Adapun dari hasil penelitian yang pertama ini menunjukkan bahwa perubahan proses pembelajaran menggunakan bahan ajar media interaktif bisa digunakan menggunakan multimedia untuk meningkatkan proses motivasi belajar.
Yang kedua, menurut Yulia Sinta Maharani 2005 dengan judul Entitas Multimedia Interaktif. Berdasarkan dari penelitian adalah dari penelitian ini hasilnya bisa meningkatkan hasil belajar siswa serta menciptakan interaksi yang bagus antara guru dan siswa sehingga dalam proses pembelajaran efektif, efisien dan menarik. Menurut Ari Widianingrum pada judul pengembangan media pembelajaran interaktif mikromedia plus 8 pada pembelajaran tematik tema pengalamanku. Nah, dari penelitian Ari Widianingrum ini menunjukkan hasilnya bahwa meningkatnya pemahaman siswa dalam proses pembelajaran. Media interaktif mikromedia ini membantu guru menjelaskan materi dengan mudah sehingga ada ketertarikan dari siswa itu sendiri. Yang terakhir, menurut Asep Hidayat dan kawan-kawan 2019 dengan judul Penerapan Multimedia Interaktif untuk Meningkatkan Pemahaman Konsep IPA Peserta Didik Sekolah Dasar. Dari penelitian Asep Hidayat dan kawan-kawan ini menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif dalam menjelaskan konsep dasar IPA dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya, kerangka berpikir. Yang pertama yaitu media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran ini, guru menjelaskan pemanfaatan media interaktif. Yang kedua, guru memanfaatkan komputer dalam membuat media interaktif. Artinya, guru menggunakan komputer dalam membuat media interaktif untuk menjelaskan materi yang disampaikan kepada siswa. Yang ketiga, guru memberikan penjelasan materi dengan media interaktif yang telah dibuat. Artinya, di sini guru melalui media interaktif yang telah dibuat, guru menjelaskan kepada siswa tentang materi yang akan dijelaskan pada proses pembelajaran. Yang keempat itu siswa mendapatkan pembelajaran IPA yang menyenangkan selama proses pembelajaran. Nah, pada proses ini siswa dari pemakaian media interaktif ini merasa menyenangkan dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Adapun hipotesis penelitian ini adalah media interaktif meningkatkan kualitas pembelajaran IPA. DSRN 02 Nangadangan, Kecamatan Selandu. Selanjutnya saya akan membahas bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan yang pertama ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan penelitian ini yang digunakan peneliti adalah bentuk kualitatif. Menurut Sugiono 2013 halaman 8, metode penelitian kualitatif sering disebut dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan oleh kondisi yang alamiah, natural setting. Karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif karena data yang dikumpulkan berupa analisisnya lebih bersifat kualitatif. Yang kedua yaitu bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang pertama metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiono 2005 halaman 9, penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan filsafat atau positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi yang berlandaskan filsafat. Yang kedua, bentuk penelitian. Bentuk penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif kualitatif. Pak Sugiono 2013 halaman 2 menyatakan bahwa penelitian dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan penggunaan tertentu. Sesuai dengan metode kualitatif yang digunakan oleh peneliti, maka bentuk penelitian deskriptif. Peneliti memilih penelitian deskriptif data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan buku angka. Data dan sumber data penelitian. Nah, data penelitian menurut Ramdi R dalam Arkunto 2002 halaman 96 adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi. Yang kedua itu sumber data penelitian. Menurut Sarsumi Arikunto 2014 halaman 172, sumber data penelitian adalah subjek dari mana dapat
diperoleh. Sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang dapat didapatkan peneliti. Peneliti memperoleh data menjadi sumber primer adalah misalnya data yang diperoleh secara langsung dari data hasil wawancara guru dan siswa kelas 5 di SDN 02 Nangarankan. Yang kedua adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah data yang diambil dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, elektronik, berbagai sumber media yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Populasi atau sampel penelitian. Populasi menurut Satori dan Kuomeriah 2010 halaman 46. Populasi adalah objek atau subjek yang berada di suatu wilayah topik penelitian dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Berkenaan dengan hal tersebut, maka yang menjadi populasi dari penelitian saya yaitu seluruh siswa SDN 02 Nangarankan di Kecamatan Cilakbulu. Yang kedua, sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili dari keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan no probability sampling dengan teknik sampling komposit. Menurut Marosian 2002 halaman 107, sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Sedangkan teknik sampling progresif adalah teknik tentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun yang dijadikan sampel dan penelitian adalah semua siswa sampel adalah siswa kelas 5 dengan jumlah sampel penelitian ini adalah 25 orang. Tempat penelitian di SDN 02 Nangarankan, Kecamatan Cilakbulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Waktu penelitian tahun 2022, subjek penelitian siswa kelas 5 SDN 02 Nangarankan. Teknik analisis teknik dan alat pengumpulan data. Menurut Sugiono 2017 halaman 224, teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Yang pertama yaitu tekniknya wawancara. Menurut Suprapto 2017 halaman 94, wawancara merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan lisan kepada subjek penelitian. Wawancara kemudian dicatat oleh pewawancara sebagai data penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Menurut Arikonto, dokumentasi yaitu mencari data, mengenal hal-hal atau variabel berupa catatan seperti transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sedang dicari atau ingin diteliti. Sedangkan alat pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah lembar dokumentasi. Lembar dokumentasi ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang sedang dicari atau ingin diteliti. Yang kedua, angket. Nah, dari angket ini yaitu pengumpulan data dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk menjawab. Kuesioner atau angket ini akan cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup dan terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara langsung maupun melalui online kuesioner. Selanjutnya, kebesaran data. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk menguji kebesaran data adalah regulasi. Menurut Densin dalam Gunawan 2005 halaman 219 membedakan dua regulasi, yaitu yang pertama regulasi peneliti. Nah, di regulasi peneliti ini menggunakan lebih dari suatu peneliti dalam mengadakan observasi atau wawancara karena setiap wawancara memiliki gaya, sikap, dan pendapat yang berbeda dalam mengamati fenomena yang sama. Yang kedua yaitu regulasi teoretik, adalah pembuatan dua teori atau lebih untuk dipadu untuk memerlukan rancangan penelitian. Pengumpulan data
data dan analisis data lengkap dengan dia memberikan prinsip. Teknik analisis data yang pertama, menurut Sugiono 2017, analisis data adalah proses mencari dalam menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dengan mengaglomerasikan data ke dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola-pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari untuk membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Teknik analisis data dan penelitian kualitatif dilakukan pada saat data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka akan menanyakan atau mengajukan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu diperoleh data yang dianggap benar dan kredibel. Adapun teknik analisis data yang pertama ada data reduction atau reduksi data. Pada tahap ini berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, jumlah yang banyak cukup maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Proses reduksi data itu merangkum, memilih hal pokok untuk memfokuskan hal-hal yang penting dari tema atau pola yang digunakan peneliti. Yang kedua itu data display atau penyajian data. Melalui penyajian data maka teraktualisasikan tersusun dalam pola hubungan yang akan semakin mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dalam bentuk urai yang singkat, hubungan antara kategori, filsafat dan sejenisnya. Yang terakhir dalam teknik analisis yaitu penarikan kesimpulan data verifikasi data. Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. Sekian penyampaian proposal yang saya buat, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Jangan mengakui.